Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan ya. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Dan dalam pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Ya, Pancasila karakter bangsa Indonesia. Ya, banyak istilah yang mengindikasikan bahwa Pancasila ini adalah karakter bangsa Indonesia ya. Pancasila merupakan sumber nilai ya dan karakter bagi bangsa Indonesia. Ini saya mengutip istilah dari beberapa ahli ya, misalnya Darmo Harjo ini istilah yang sudah cukup lama ya, bahwa Pancasila adalah karakter bangsa Indonesia. Pancasila adalah pernyataan jati diri bangsa dari Hartono Hadi. Kemudian Pancasila adalah identitas kultural ya. Pancasila adalah identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila adalah hakikat dan identitas berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Ini menurut Yudi Latif ya, yang pernah menjabat sebagai ketua BPIP. Nah, inilah beberapa istilah yang memang mengindikasikan bahwa Pancasila ini adalah kita sepakati sebagai karakter panduan ya dalam berbangsa dan bernegara Indonesia gitu. Apakah itu karakter? Saya mengutip pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama ini saya kutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali mengatakan bahwa karakter adalah sifat yang menetap dalam diri manusia, sehingga ia melakukan suatu tindakan dengan mudah tanpa pikir panjang dan ia bahagia dengan tindakannya itu. Ini menurut Al-Ghazali. Jadi intinya adalah sifat yang menetap. Itulah karakter. Kalau sifat itu belum menetap, ya berarti itu belum menjadi karakter. Sifatnya masih mudah berubah misalnya dari satu sifat ke sifat lain, ini berarti sifat itu belum menjadi sebuah karakter. Kadangkala penyabar, kadangkala tidak sabaran, nah itu berarti sabar itu belum menjadi sifat yang menetap dalam diri orang itu. Jadi masih mudah berubah-ubah, masih belum stabil sifatnya atau karakternya. Nah itu biasanya dialami oleh anak-anak remaja yang masih dalam pencarian jati diri atau ya sedang membangun karakternya. Nah yang kedua adalah menurut Ibnu Miskawai. Nah, ini seorang ahli pendidikan karakter yang sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, menurutnya karakter atau akhlak adalah keadaan jiwa yang menyebabkan seseorang bertindak tanpa berpikir dan dipertimbangkan secara mendalam. Dengan kata lain, karakter itu adalah perilaku yang sudah secara otomatis. Jadi, suatu perilaku yang muncul secara spontan, secara otomatis, tidak memikirkan lebih panjang lagi ya, dia akan melakukan itu ya, tapi otomatis tiba-tiba dia melakukan itu. Itulah karakter menurut Ibnu Miskawai. Nah kemudian bagaimanakah karakter itu terbentuk? Nah kembali saya mengutip Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, karakter itu terbentuk melalui dua proses. Yang pertama adalah dari dalam keluar, atau aja ada proses dari dalam keluar, berarti dorongan internal, ada dorongan dari dalam, yaitu karena ada sifat yang menetap dalam diri seorang dan menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi ada sifat yang menetap di dalam diri seorang kemudian keluar.
menggerakkan anggota tubuhnya menjadi bentuk-bentuk tindakan atau perilaku tertentu. Nah, itu proses yang pertama. Proses yang kedua adalah proses dari luar ke dalam atau melalui dorongan eksternal, yaitu melalui kebiasaan atau latihan yang berulang-ulang sehingga menjadi sifat yang menetap. Ini berarti ada faktor eksternal yang lebih berpengaruh terhadap munculnya karakter seseorang itu. Nah, di manakah ranah pendidikan karakter ini? Ranah pertama atau ranah kedua? Kalau dalam proses pertama, berarti itu sudah menjadi karakter sebenarnya, karena ya muncul dari dalam diri orang itu kemudian keluar. Nah, ini kan sudah menjadi karakter berarti. Jadi tidak ada masalah berarti gitu ya. Nah, berarti dengan demikian ranah pendidikan karakter itu adalah pada proses yang kedua, di mana di situ masih lebih dominan faktor dari luarnya, eksternal, untuk mendorong munculnya suatu karakter tertentu. Nah, sementara itu menurut Ibnu Miskawai, ini karakter terbentuk juga melalui dua proses. Yang pertama terjadi secara alamiah. Contohnya orang yang tertawanya itu keras. Ya, meskipun merespon sesuatu yang sebenarnya biasa saja, tapi dia tiba-tiba tertawanya sangat keras ya, dibanding yang lain. Hal yang tidak begitu lucu tapi tertawanya keras sekali misalnya. Ini terjadi karena dia mengalami proses alamiah. Jadi karakter yang terbentuk karena memang faktor alamiah. Faktor alamiah yang terjadi dalam diri seseorang itu. Yang kedua, menurut Miskawai, karakter terjadi melalui proses latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, saling berkaitan antara latihan dan pembiasaan menurut Miskawai. Ya, ini ibaratnya seperti dalam dunia olahraga lah. Jadi di dunia olahraga itu kan sangat ditekankan tentang latihan, dan latihan itu terus menerus berulang-ulang gitu ya. Tiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali latihan. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar keterampilan itu kemudian menetap secara permanen di dalam diri orang itu. Nah, demikian pula dengan karakter, dengan dilatihkan secara berulang-ulang terus dari hari ke hari, maka lama-kelamaan itu akan menjadi menetap dalam diri orang dan permanen gitu ya, menjadi sesuatu yang permanen, dan kemudian akan keluar secara begitu saja, akan keluar secara otomatis, sehingga hasil dari proses latihan dan pembiasaan ini nanti adalah suatu proses otomatisasi, suatu perilaku yang keluar secara begitu saja, secara otomatis gitu. Nah, barangkali orang punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang kebiasaan mungkin yang kurang atau belum baik ya, kurang baik. Nah, bisa enggak ini dirubah dengan melalui proses ini misalnya? Nah, menurut Miskawai ini bisa. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu bisa dirubah atau digeser. Ketika kebiasaan itu berubah, maka pola pikir pun akan berubah. Nah, jadi ini kebiasaan yang berubah karena hasil latihan. Jadi misalnya kalau sepak bola misalnya, anak kecil sudah latihan, dia sebenarnya sejak pada mulanya sudah bawaannya dia bukan pemain yang kidal gitu. Tapi karena pelatihnya itu selalu melatih kaki kirinya, yang pada mulanya itu bukan menjadi bawaan dirinya, bukan menjadi kebiasaan diri kidal. Ini karena faktor kebiasaan yang dilatihkan secara berulang-ulang, secara terus-menerus gitu ya, sehingga menjadi permanen, menetap di dalam dirinya. Jadi mulanya seorang mungkin melakukan suatu dipikirkan atau ditimbang-timbang terlebih dahulu. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan setelah dilakukan secara berulang-ulang. Pemain sepak bola pada bolanya akan nendang dengan kaki kiri, mungkin akan ya berpikir
panjang ya. Bagaimana mengambil ancang-ancang, bagaimana akan menendang ya. Tapi kalau itu terus dilatihkan secara terus-menerus, maka pada akhirnya akan menjadi refleks. Gitu. Tidak usah pikir panjang lagi bagaimana akan menendang bola dari atau menendang bola dengan kaki kiri. Ya. Nah, itu namanya perilaku yang sudah otomatis gitu ya. Perilaku otomatisasi. Ya mungkin kita bisa ambil contoh dari dua pemain bola dunia saat ini yaitu ya Ronaldo dan Messi misalnya. Nah, Ronaldo dengan ciri khas gocekannya yang meliuk-liuk gitu, itu kan tentu saja bukan hasil proses yang uh, seketika ya, tapi proses yang sangat panjang sekali, berlatih dari hari ke hari bertahun-tahun gitu ya. Dan sekarang ya ia bermain bola ya sudah seperti refleks saja gitu ya, sudah menjadi gerakan-gerakan yang otomatis ya, sudah keluar begitu saja gitu. Tidak perlu berpikir panjang, menyundul bola dengan ketinggian 2 meter lebih gitu, dan masuk ya itu ya sudah suatu uh, tindakan yang keluar secara refleks gitu ya, karena sudah terlatih gitu. Nah, demikian pula Messi ya, yang dan ciri khas kaki kirinya ya, itu dulu mungkin kalau kaki kirinya tidak dilatihkan terus menerus ya mungkin tidak seperti ini ya. Ya mungkin sejak awal memang sudah punya bawaan kidal ya, dan akhirnya dilatih terus kidalnya itu, dan akhirnya menjadi ya seperti sekarang ini gitu. Nah itu kira-kira gambarannya. Apa itu karakter bangsa ya? Ini saya juga mengutip pendapat dari ahli ya, antara lain dari Devos ya, mendefinisikan bahwa karakter bangsa adalah ciri-ciri kepribadian yang tetap dan gaya hidup yang khas yang ditemui pada penduduk negara bangsa tertentu. Ini ya, jadi ciri kepribadian ya kata kuncinya ya. Karakter itu adalah ciri kepribadian dari suatu bangsa gitu. Nah, sementara menurut Muslim ini karakter bangsa adalah kondisi watak yang merupakan identitas suatu bangsa. Ini hampir sama ya pengertiannya ya. Jadi watak, karakter ya, yang menjadi identitas suatu bangsa. Itulah ya karakter bangsa. Gitu. Karakter bangsa merupakan sifat yang melekat pada bangsa secara keseluruhan yang terlihat dari pola pikir, tingkah laku, ya, yaitu kultur atau budaya atau nilai yang dianut oleh masyarakat atau oleh warga masyarakat untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Ya, ini lebih rinci lagi ya, mengurai bahwa karakter itu ya seperti pengertian asalnya ya, itu sifat yang melekat ya. Nah, sifat yang melekat itu kemudian terlihat dalam pola pikir ya, dalam cara berpikir ya. Kemudian dalam tingkah laku ya, dalam nilai-nilai ya, dalam kulturnya ya, dari suatu bangsa ya, itu menjadi pedoman ya bagi semua warga bangsa gitu. Ini pengertian karakter ya. Nah ini dapat saya simpulkan kira-kira ini kesimpulannya ya. Karakter bangsa adalah ciri watak yang merupakan identitas suatu bangsa secara keseluruhan ya, yang terlihat dari kultur atau budaya ya. Jadi budaya itu ya meliputi cara berpikir, cara bersikap ya, cara bertingkah laku ya, atau nilai yang dianut sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Ini gambaran pengertian karakter bangsa ini seperti inilah kira-kira. Nah ini, lalu bagaimana dengan karakter bangsa Indonesia yang seperti apa itu? Sebagai eh, apa sumber nilainya ya, Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai karakter bangsa Indonesia ya, maka acuannya adalah Pancasila ya, falsafah Pancasila ya. Karakter bangsa Indonesia adalah perilaku kolektif yang khas yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku bangsa dan bernegara Indonesia ya, yang berdasarkan nilai Pancasila. Kemudian dipedomani oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai norma nasional, hukum nasional, kemudian keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian juga komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ini jadi karakter bangsa Indonesia akan terlihat pada kesadaran, pemahaman, rasa, karsa ya, dan perilaku bangsa Indonesia, ya, warga negara Indonesia ya, yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dengan kata lain dilandaskan pada 4 pilar ya, berbangsa dan bernegara.
Ini karakter bangsa Indonesia adalah berdasarkan falsafah Pancasila. Artinya bahwa setiap aspek karakter harus dijawai oleh sila-sila di dalam Pancasila yang secara utuh ya, dan komprehensif ya. Dari kelima sila itu ya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, bangsa yang demokratis ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Nah, ini jadi karakter berpancasila itu yang ya dijiwai oleh sila-sila di dalam Pancasila. Sehingga dapat secara ringkas kita simpulkan bahwa berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia yang memiliki ciri watak religius, ya, berketuhanan, humanis, ya, menjunjung tinggi diri kemanusiaan, kemudian nasionalis, ya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian demokratis, ya, dan berkeadilan sosial. Ini nilai dasar ya dari Pancasila ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Gitu. Nah, nilai-nilai dasar atau nilai fundamental tersebut menjadi sumber nilai luhur ya, yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa kita, termasuk pendidikan Pancasila ini kan bagian dari pendidikan karakter ya, dengan karakter bangsa itu Pancasila. Nah, sehingga ya pendidikan Pancasila ini sebagai sebuah pendidikan karakter ya terlepas dari proses pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu ya? Ya, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah ya, warga belajar ya, yang meliputi komponen pengetahuan, ya, aspek pengetahuan yang seperti yang kita bahas sudah, ya, faktor aspek kognitifnya ya, kemudian kesadaran dan kemauan, ya, aspek sikap, ya, kemudian juga aspek tindakan ya, atau perilaku ya, atau psikomotorik ya, untuk melaksanakan nilai-nilai ya, yang nilai Pancasila ya, kalau dalam hal ini, ya, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, bersama, lingkungan, dan juga dalam aspek kebangsaan. Gitu. Nah, ini jadi intinya pendidikan adalah proses penanaman nilai-nilai, internalisasi nilai-nilai. Nah, tinggal nilai-nilai apa yang akan ditanamkan ya, yang akan diinternalisasikan itu. Nah, dalam katanya dengan pendidikan karakter Pancasila, maka tentu saja yang ditanamkan ya, yang diinternalisasikan ke dalam diri kita semua ya, yang belajar ini ya nilai Pancasila ya, yang meliputi komponen tadi ya, pengetahuan, sikap ya, dan juga tingkah laku ya, pendidikan Pancasila. Nah, itulah proses yang akan kita lalui bersama ya selama sepanjang semester ini ya, mata kuliah ini ya. Jadi kita akan belajar bersama untuk menanamkan, menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan kita sebagai makhluk Tuhan ya, sebagai diri sendiri ya, sebagai warga bangsa, warga negara Indonesia ya, dan juga sebagai sesama manusia gitu ya. Kira-kira begitu para mahasiswa ya, pertemuan kita kali ini ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.